Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, malam ini kita akan melaksanakan ekspedisi hiburan ya. Sesuai dengan moto dari TV Lebaran adalah TV-nya orang yang butuh hiburan. Di mana TV Lebaran ini mempunyai ekspedisi hiburan ya. Di antaranya adalah ekspedisi alam, yang mana biasanya kita lakukan di alam terbuka. Kita juga mempunyai ekspedisi religi ya. Biasanya ekspedisi religi ini untuk menambah iman dan takwa kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang ketiga, kita juga punya ekspedisi makan. Ekspedisi makan ini biasanya kita lakukan di masa-masa bulan Ramadan ya. Karena bagaimanapun juga nama TV Lebaran tidak akan lepas dari yang namanya Ramadan. Karena tanpa Ramadan tidak akan ada yang namanya Idul Fitri atau Lebaran. Dan di saat Ramadan kita akan menemui yang namanya sahur dan berbuka. Dan di sana akan banyak kita temui menu-menu makanan. Nah, disitulah kita akan melaksanakan ekspedisi makan. Biasanya kita lakukan ekspedisi sahur ya. Yang keempat, kita juga punya ekspedisi tokoh. Kita biasanya melaksanakan membaca, menganalisa tentang sejarah-sejarah atau biografi dari seorang tokoh ya, dimana kita akan ambil iktibarnya, kita akan ambil ilmunya, kita akan ambil pengalaman-pengalamannya untuk menjadi iktibar bagi kita semua. Kita ambil baiknya. Yang kelima, kita juga punya ekspedisi tokoh ya. Yang kelima, kita punya ekspedisi politik ya. Biasanya ekspedisi politik ini kita lakukan untuk ya kita menambah pengetahuan, menambah wawasan agar kita tidak kayak kodok dalam tempurung ya. Jadi kita tahu bagaimana kondisi suatu negara, kita tahu kondisi suatu bangsa, kita juga tahu kondisi suatu alam semesta. Ini kita lakukan biar kita tidak kayak kodok dalam tempurung. Tahu-tahu misalnya akan ada banjir, kita tidak tahu kita sudah kelelep ya. Itu namanya kodok dalam tempurung, tidak tahu apa-apa ya. Tahu-tahu kejatuhan mungkin batu ya. Jadi karena tidak tahu apa yang sedang terjadi, terupdate hari ini mungkin di alam semesta ini atau di suatu negara. Dan malam ini kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi tersebut ya. Yaitu malam ini kita akan melaksanakan ekspedisi tokoh. Kita akan membaca biografi, kita akan membaca sejarahnya, kita akan membaca menganalisa tentang kehidupannya. Malam ini kita akan membaca tokoh dari seorang kiai besar yang belum lama ini memang sedang viral ya. Karena jamaahnya yang mencapai ratusan ribu, yang mungkin dalam waktu singkat ya, tidak begitu lama ya, beliau naik daun menjadi seorang kiai besar. Beliau adalah Gus Idam dari Blitar, Jawa Timur. Tapi malam ini kita tidak akan mengekspedisi tentang biografi dari Gus Idam, bukan. Tapi malam ini kita akan mengekspedisi dari istrinya, yaitu dari Neng Nila. Karena saya menganalisa, saya berpendapat versi TV Lebaran bahwa Neng Nila ini adalah bagian penting, terpenting dari kesuksesan Gus Idam dari Blitar, Jawa Timur. Kita akan membaca biografi beliau ya. Beliau ini nama lengkapnya atau nama panjangnya yaitu Nilatin Nihayah ya. Lahir di Kediri, Jawa Timur. Beliau ini dari keturunan dari orang tua beliau bernama almarhum Kiai Haji Toha Widodo Yaini Munawir ya. Beliau lahir tanggal 8 Februari tahun 2000. Jadi sangat masih muda sekali. Nah, malam ini kita akan membaca biografi
dari beliau, membaca, menganalisa, membaca tentang kehidupan beliau. Dan TV Lebaran berpendapat, TV Lebaran mengambil kesimpulan bahwa beliau ini punya 4 kemiripan dengan istri dari Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Soeharto, yaitu Ibu Tien Soeharto. Apa 4 kemiripan itu? Ya, nanti kita akan utarakan satu persatu 4 kemiripan istri dari Gus Idam ini dengan istri Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Muhammad Soeharto, Jenderal Besar Bapak Pembangunan Indonesia. Yang pertama, kesamaan ya, 4 kesamaan. Yang pertama, beliau ini sama-sama dari keturunan orang-orang yang termasyhur. Keturunan dari orang-orang yang sudah hebat. Keturunan dari orang-orang besar ya, di masanya. Kalau Neng Nila ini keturunan orang besar dari genre ya, atau dari bagian religi, dari keagamaan, maka lahirlah Gus Idam ini menjadi seorang kiai terkenal, menjadi kiai hebat. Karena apa? Memang keturunan dari Neng Nila ini adalah keturunan kiai-kiai hebat, keturunan orang-orang termasyhur di masanya, kiai yang sudah tersohor, kiai yang punya karomah yang besar di masanya. Maka tidak mustahil, tidak kaget kalau Gus Idam ini menjadi kiai yang besar, kiai yang dalam waktu singkat menjadi kiai yang termasyhur di negeri Indonesia. Begitu pula dengan istri kedua dari Presiden Soeharto, Ibu Tien Soeharto. Kita akan membaca biografi dari beliau. Ibu Tien ini bernama lengkap adalah Siti Hartinah ya. Anak kedua dari KPH Sumo Harjomo dan ibunya KRH Hatmanti Hatmo Hidojo. Beliau lahir tanggal 23 Agustus 1923. Kalau kita lihat dari keduanya, bahwa kalau Neng Nila Tien Hidayah Nihayah lahir ke Kediri Jawa Timur dari keturunan almarhum Kiai Toha Widodo Yaini Munawir ya. Jadi ayah dari Neng Nila ini masih ada saudara, atau masih ada nilai kekeluargaan dengan Pondok Krapyak di Yogyakarta. Jadi memang betul 100% bahwa Neng Nila ini memang adalah keturunan dari seorang kiai yang besar, kiai yang termasyhur di masanya. Maka tidak mustahil suaminya menjadi kiai yang besar pula di zaman ini atau zaman sekarang, di zaman milenial. Terus bagaimana dengan Ibu Tien Soeharto? Ibu Tien Soeharto ini juga kalau kita lihat dari runtutan sejarah dari keluarganya, beliau ini juga dari keturunan Ningrat ya, dari keturunan Mangkunegaran, atau keturunan dari kerajaan yang besar di masa lalu, yaitu kerajaan Majapahit ya, terus berpecah menjadi Kasunanan Solo dan menjadi pesah lagi menjadi Mangkunegaran. Jadi artinya bahwa Ibu Tien Soeharto ini juga keturunan bukan orang sembarangan. Jadi keturunan dari Ningrat atau kerajaan. Jadi tidak mustahil kalau suaminya ini menjadi presiden Republik Indonesia terlama, yaitu 32 tahun, yaitu Jenderal Besar Soeharto, Bapak Pembangunan Indonesia. Jadi memang keduanya ini mempunyai sama-sama termasyhur, sama-sama keturunan orang hebat, tapi berbeda jalur. Kalau dari Ibu Tien ini jalurnya adalah kerajaan atau kenegaraan, makanya suaminya ini menjadi presiden.
Tapi kalau Neng Nila ini jalurnya adalah keagamaan, maka suaminya menjadi seorang ulama besar di Indonesia. Jadi yang pertama, kesamaan dari Ibu Tien Soeharto dan Neng Nila adalah sama-sama dari keturunan orang-orang hebat atau keturunan orang-orang tinggi, orang-orang termasyhur di masanya. Yang kedua, kesamaan dari Neng Nila dan Ibu Tien Soeharto, keduanya ini tampak kalem. Keduanya ini tampak kalem, pendiam, tapi di hatinya kayak dalam, pandai ya. Jadi kalau kita ketahui bahwa Neng Nila ini adalah seorang hafidhah, penghafal Quran. Jadi kalau orang penghafal Quran itu bagaimanapun bukan orang sembarangan ya. Karena untuk menghafalnya itu perlu ilmu dan pikiran, kecerdasan yang lebih. Begitu pula juga Ibu Tien Soeharto, begitu kalem, tapi beliau cerdas, keturunan dari bangsawan suatu kerajaan. Jadi keduanya ini mempunyai penampakan yang kalem, tapi bernilai hati yang tinggi dan dalam. Itu persamaan yang kedua. Yang ketiga, kesamaan beliau ini mempunyai wajah yang sama, agak bulat ya, kayak nyempluk gitu ya. Dan kesamaan juga dilihat dari mata, itu juga agak mirip ya. Jadi dari segi wajah beliau ini mempunyai kemiripan. Ini versi TV Lebaran ya. Yang keempat, yang terakhir ya, ini kesamaan antara Neng Nila, suami dari Gus Idam, kiai besar dari Blitar, Jawa Timur, dengan istri dari Jenderal Soeharto, Ibu Tien Soeharto. Kesamaan yang keempat adalah beliau ini sama-sama bisa mengangkat karir dari suaminya. Lah ini. Jadi keduanya ini bukan orang sembarangan, karena kesuksesan laki-laki, kesuksesan suami tidak lepas dari doa, dorongan, dan campur tangan dari seorang wanita atau seorang istri. Karena makanya setelah Gus Idam dan juga Pak Harto setelah menikah dengan istri-istrinya, maka karir beliau berdua langsung melejit menjadi orang-orang besar. Kalau Pak Harto melejit menjadi seorang presiden, menjadi jenderal di saat itu. Kalau Gus Idam melejit menjadi kiai besar di Indonesia. Jadi itu aja teman-teman ya, ekspedisi tokoh kita malam ini. Kita membahas tentang Neng Nila dan Ibu Tien Soeharto yang mempunyai 4 kesamaan menurut versi TV Lebaran. Itu aja, semoga ini bisa menjadi iktibar, menjadi pemikiran bagi kita bahwa istri-istri kita, wanita-wanita di dunia ini atau yang di samping, yang paling dekat dengan kita, itu juga menjadi bagian besar jadi dari kesuksesan seorang laki-laki. Itu aja teman-teman ya. Jika ada salah dan kata, mohon maaf, ini hanyalah ekspedisi hiburan semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.